Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia dari Universitas Primagraha, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dari program pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pedagogik, yaitu tentang keharusan, kemungkinan, dan batas pendidikan. Yang pertama ada keharusan pendidikan. Pengertiannya yaitu keharusan pendidikan adalah keharusan manusia untuk mendapatkan pendidikan, di mana pendidikan itu sendiri merupakan suatu keharusan manusia karena pada hakikatnya manusia itu lahir tidak berdaya. Jadi orang tua harus mampu mendidik anaknya untuk hingga sampai anaknya itu mendapatkan hak pendidikan di dalam lingkungan sekolah ataupun lingkungan pendidikan. Terus keharusan pendidikan ini juga dibagi menjadi dua aspek, ada dasar keharusan pendidikan dan juga ada asas persamaan. Yang pertama ada dasar keharusan pendidikan. Dasar keharusan pendidikan ini juga dibagi menjadi 3 faktor, ada keniscayaan hubungan kewibawaan yang alami, yang kedua ada faktor-faktor internal situasi pendidikan, yang ketiga ada struktural sosiokultural. Yang pertama ada keniscayaan hubungan kewibawaan alami. Timbul dalam lingkungan keluarga, di mana orang tua tanpa belajar ilmu mendidik orang tua itu mampu mendidik anaknya secara alami. Contohnya kayak gini, orang tua harus membiasakan anaknya untuk bersikap jujur, karena agar anak-anak terbiasa dalam bersikap jujur dalam perkataan, perbuatan ataupun perilaku. Terus yang kedua ada faktor-faktor internal situasi pendidikan. Faktor ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Jadi yang namanya faktor internal itu kan faktor yang ada dalam diri kita gitu kan, yang dapat mempengaruhi hasil kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir ada struktural sosiokultural. Pada struktural sosiokultural ini dapat menimbulkan keberagaman kedewasaan antar budaya masyarakat satu dengan yang lain. Diketahui bahwasannya Indonesia ini beragam akan bahasa, budaya, serta agama. Selanjutnya ada asas persamaan. Asas persamaan ini adalah atas dasar nilai dan analisis ketentuan dan keharusan negara harus melayani akses pendidikan bagi warga negara, utamanya dalam pendidikan anak, termasuk penyelenggara pendidikan nasional secara universal atau mendunia. Jadi pemerintah atau negara harus memberikan fasilitas dalam lembaga pendidikan untuk kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Selanjutnya yaitu kemungkinan pendidikan. Kemungkinan pendidikan juga dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada kemungkinan atas
dasar, batas mendidik dan pendidik. Yang kedua ada kemungkinan mencapai kedewasaan. Yang ketiga ada kemungkinan berdasarkan struktur sosiokultural. Dan yang terakhir ada pendidikan mustahil terbantahkan. Yang pertama ada kemungkinan atas dasar batas mendidik dan pendidik. Yang pertama ada sosialitas. Sosialitas ini bahwasannya ya, pendidik atau mendidik adalah gejala sosial, tetapi pengakuan akan sosialitasnya itu berbeda dari pandangan bahwasannya masyarakat atau manusia selalu bersama-sama dan bermasyarakat. Tetapi sudah diketahui ya bahwasannya namanya makhluk sosial itu kita saling membutuhkan satu sama lain, sama dengan dalam lingkungan pendidikan. Tanpa ada sosial, yang namanya kegiatan belajar mengajar itu tidak akan terjadi gitu kan. Masa ya kita mengajar nggak ada anak muridnya, kan nggak mungkin gitu kan. Selanjutnya yang kedua ada individualitas, bahwasannya pendidik atau mendidik ini selain juga dalam gejala sosial tetapi bukan juga gejala kontak visi. Senantiasa berkelompok karena sifat individualis ini termasuk dalam sifat interaktif, interpribadi, serta intrapersonal. Selanjutnya ada moralitas atau kesamaan moral yang menciptakan kesatuan umat manusia secara susila. Dan yang terakhir ada keberagaman. Khusus untuk konteks sosiokultural di Indonesia sendiri kan sudah dijelaskan bahwasannya Indonesia ini beragam sekali akan adanya budaya, suku, agama, dan lain-lain. Dan yang kedua ada kemungkinan mencapai kedewasaan. Kemungkinan ini ya didasari atas pandangan manusia sebagai makhluk yang berkembang atau makhluk yang menjadi becoming dan harus berkembang dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi kemungkinan mencapai kedewasaan ini emang kemungkinan. Jadi kan dalam mencapai kedewasaan itu kan tidak langsung ya, harus ada belajar dari mulai SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Itu untuk mencapai kedewasaannya itu harus ada prosesnya gitu. Dan yang ketiga ada kemungkinan berdasarkan struktur sosiokultural. Sosiokultural secara kontekstual menuntut bahwa adanya pendidikan. Jadi dalam kegiatan belajar mengajar ini sosiokultural juga diperlukan ya. Karena Indonesia sendiri tadi sudah ada keberagaman agama, suku dan bangsa. Suku dan bahasa maksudnya. Yang keempat ada pendidikan mustahil terbantahkan. Sama di sini juga ya menurut language bahwasannya gejala pendidikan dan mendidik itu tidak mungkin timbul jika seandainya anak itu lahir atau setelah lahir langsung menjadi dewasa. Itu kan tidak mungkin ya. Bayi juga butuh proses untuk menjadi anak-anak itu kan. Tidak mungkin langsung menjadi dewasa gitu. Dia butuh proses untuk berjalan, untuk merangkak hingga dia bisa berjalan dan bisa bersekolah. Yang kedua ada tiada kedewasaan. Sama masa ya bayi baru lahir langsung dewasa kan gak mungkin juga kan. Dia juga sama butuh proses dan berkembang gitu. Dan yang ketiga ada tiada sosiokultural atau yang disebut dengan prikemanusiaan. Jadi Indonesia kan tadi sudah dijelaskan bahwa Indonesia beragam sekali dalam bahasa. Jadi tidak mungkin gitu kan kalau tiada sosiokultural gitu. Dan yang terakhir ada manusia tidak mungkin memahami kesusilaan.
Menurut tokoh Immanuel Kant dan Socrates bahwasannya dalam analisis tentang akal praktis bahwasannya manusia diakui potensinya untuk mengetahui empirik tentang alam dan mengetahui moral tentang kebebasan manusia. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada batas pendidikan. Batas pendidikan di sini juga dibagi menjadi 5 tahap. Ada batas karena hubungan kewibawaan. Yang kedua ada batas karena anak didik atau batas kemungkinan dididik. Yang ketiga ada batas karena pendidik. Yang keempat ada batas karena upaya atau alat pendidik. Dan yang terakhir ada batas karena sosiokultural. Banyak sekali ya namanya sosiokultural di sini. Yang pertama dijelaskan bahwa yang pertama itu tadi batas karena hubungan kewibawaan. Merupakan ya hubungan kewibawaan ini berawal menurut perkembangan anak dan berakhir ketika anak tidak lagi memerlukan kewibawaan orang yang lebih dewasa. Artinya semakin anak dewasa semakin dia memerlukan kewibawaannya untuk diakui gitu kan. Iya. Dan yang kedua ada batas karena anak didik atau batas kemungkinan dididik. Batas karena anak didik ini dibagi menjadi 2 tahap, ada batas bawah dan juga pendidikan akan berakhir. Yang pertama ada batas bawah, artinya pendidikan dimulai sejak anak didik sadar akan sendirinya. Jadi pada umur 6 atau 7 tahun itu kan anak-anak itu kan akan minta untuk disekolahkan ya, mungkin melihat dari teman-temannya, itu akan sendirinya dia akan minta untuk disekolahkan apabila emang dia umurnya sudah cukup gitu kan, dari mulai sekolah dasar ataupun sekolah taman kanak-kanak gitu kan. Yang kedua ada pendidikan akan berakhir atau batas akan pendidikan adalah apabila anak didik mencapai kedewasaan. Di sini Indonesia kan sendiri sudah ditetapkan bahwasannya minimal sekolah itu sudah dijelaskan bahwasannya di Indonesia 12 tahun minimal belajar. Itu sudah ditetapkan dalam negara kita gitu. Ini yang dinamakan pendidikan akan berakhir. Jadi anak didik itu harus belajar minimal 12 tahun belajar. Dan yang ketiga ada batas karena pendidikan. Pendidikan dibatasi oleh kepribadian pendidik, yaitu apakah kepribadiannya sudah cukup atau kurang berkembang. Jadi pada batas karena pendidikan ini juga ya perlu sekali karena kepribadian itu mencerminkan dirinya sendiri gitu. Apakah memang dia kepribadiannya baik ataupun tidak baik. Dan yang keempat ada batas karena upaya atau alat pendidikan. Pada batas ini dibagi juga menjadi 2 tahap. Seperti tadi ada batas karena bahasa dan percakapan, dan juga ada batas karena penguasaan bahasa yang kedua. Yang pertama ini ada batas karena bahasa dan percakapan. Indonesia sendiri kan banyak sekali bahasa ya, dari bahasa
Sunda, bahasa Jawa disatukan menjadi satu dalam lingkungan pendidikan yaitu bahasa Indonesia. Masa ya contohnya gini, karena contohnya gini, gurunya misalkan orang Jawa, sedangkan anak muridnya adalah orang Sunda, tidak mungkin dong ngomongnya atau berbicaranya bahasanya masing-masing, itu kan tidak mungkin. Jadi disatukan menjadi satu yaitu bahasa Indonesia. Dan yang kedua ada bahasa kedua atau batas karena penguasaan bahasa yang kedua. Maksudnya bahasa yang kedua ini biasanya bahasa Inggris ya, karena memang bahasa Inggris ini sudah ditetapkan bahasa universal atau bahasa yang sudah mendunia. Terus yang terakhir ada batas karena sosiokultural. Batas karena sosial kultural juga dibagi menjadi 3 batas. Ada batas karena ragam kedewasaan antar budaya, yang satu dengan yang lain. Yang kedua ada batas karena jenis badan atau lembaga yang ada. Dan yang terakhir ada batas karena segi-segi kehidupan menurut aspek-aspek sosial, etis, estetis, religi, ilmiah akademis, dan ilmiah profesional. Terima kasih, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.